Memalsukan uang tentu melanggar hukum, bisa jadi faktor ekonomilah penyebabnya. Tetapi jika memalsukan uang pecahan Rp500, logam, apakah faktor ekonomi atau hanya sekedar iseng belaka? Aparat Polsek Gajah Mungkur Semarang berhasil membekuk pemalsu uang logam pecahan Rp500 yang berwarna perak. Dua pelaku berhasil ditangkap di dalam rumah tempat pelaku memproduksi uang palsu tersebut. Polisi menyita alat-alat produksi, uang logam palsu dan uang yang belum dicetak berbahan aluminium. Pelaku telah memproduksi uang palsu sekitar 3 bulan. Sebelumnya pelaku memproduksi kalung dengan bahan yang sama. Si Pak Nardi Basuki ini sama si Rusbianto, dia melaksanakan pemalsuan uang logam 500-an ini sudah berjalan 3 bulan berjalan. Kemudian sudah tidak laku lagi, dia kembali merantau ke Semarang, ketemu si namanya Pak Rusbianto ini, dia diajak untuk coba-coba bikin gantungan kunci pertama. Pelaku Sunardi dan Rusbianto yang tidak mempunyai pekerjaan tetap mengaku memproduksi uang palsu berawal dari iseng belaka. Pelaku membelanjakan sendiri uang palsu buatannya di warung sekitar tempat tinggalnya sekedar untuk makan. Jadi setelah berjalan pembuatan uang palsu ini sudah menyerupai sempurna, dia diedarkan untuk sekedar beli rokok, beli makan, itu pun di warung tetangga kanan kiri. Terus cara beredarnya tidak begitu banyak. Dia membeli nasi mungkin habis 2.000, yang 2 kepingan palsu. Ini kita bungkus dengan uang 1.000 kertas, baru untuk bayar. Jadi semuanya itu beredar cuma di lingkungan saja. Tidak, jadi peredaran uang ini sementara ini baru dipakai sendiri. Untuk konsumsi sendiri. Jadi tidak ada tujuan lain mau diedarkan ke pakai sistem tukar ya, sistem tukar atau perbandingan 1:2, enggak. Ya, saya ancam untuk pasal kedua tersangka ini 244 KUHP, ancaman hukumannya adalah 15 tahun. Kepala Seksi Muda 2 Perwakilan Bank Indonesia Semarang, Satrio Trigustono menyatakan uang palsu logam pecahan Rp500 sepintas mirip dengan aslinya, bahkan menggunakan bahan yang sama dengan uang asli yang dikeluarkan BI. Ya, kalau saya lihat dari beberapa tempat daerah itu baru kali ini kami mengetahui adanya uang palsu logam, Pak. Biasanya kan uang palsu itu kertas. Kalau melihat saya lihat tadi dari bahannya, Pak ya, bahannya itu sudah dari aluminium, Pak. Sudah mirip juga. Di bagian belakang ada lambang bunga melati sama tulisan bunga melati. Tulisan bunga melati juga tidak begitu rapi dan lambangnya juga enggak sebaik yang asli. Jadi setelah itu huruf tahun juga begitu tidak rapi. Jadi kelihatan seperti ada yang miring sedikit gitu, Pak, yang menurut tulisan dan huruf serta angkanya itu, Pak. Tulisan yang asli dan yang palsu itu ada perbedaan. Yang asli dalam satu segmen itu terdiri dari 10 gerigi. Jadi kalau ada uangnya kita bisa praktek sekalian gitu. Jadi dalam satu segmen ada terdiri dari 10 gerigi. Sedangkan yang palsu, setelah saya lihat, saya amati, hanya beberapa geriginya hanya sekitar 8, 7 gitu, Pak. Saya melihat gitu, ada 7, 8, nggak nyampe 10, Pak. Sedangkan garis-garisnya juga nggak begitu rapi yang seperti asli gitu. Coba Anda perhatikan uang logam ini. Siapa yang menyangka ini adalah hasil karya warga Genuk Karanglor Semarang bernama Sunardi Basuki. Bekerja sama dengan Rusbianto, pelaku mencetak uang logam pecahan 500 dengan alat yang sangat sederhana. Pelaku telah memproduksi uang palsu pecahan 500 sebanyak 2.000 keping.
Ya ini coba-coba baru 1 minggu belum ada ini. Itu untuk membuat uang logam 500. Ya hanya main-main bercanda sama ini loh. Awalnya mau bikin apa? Ini loh. Ini kan untuk kalung gini kan bisa ini. Sama ini kan untuk sama untuk pecis kan bisa, kantong ini bisa. Ya. Pembikinan ini lanjutan hasil apa? Ya cuma mencetak lingkarannya itu toh. Iya. Bahan mentah, ya kadang-kadang cari sama-sama di rosok-rosok itu. Soalnya kan nyegat, nggak di tempatnya langsung, kan nggak ada itu nyegat. Kalau ada orang jual, ditengok aluminium, dicari yang tebalnya kira-kira sesuai terus. Pelaku menggunakan alat cetakan berbentuk uang logam pecahan 500 bergambar burung garuda dan bunga melati. Bahan dasar aluminium digunakan agar menyerupai warna aslinya. Setelah dibentuk bulatan, pelaku mencetak uang palsu di atas cetakan dengan cara diketok dan mendapat hasil uang palsu yang mirip aslinya. Pelaku mengaku modal yang dikeluarkan untuk membuat 1 keping uang 500 lebih besar dari nilai nominalnya. Berarti ternyata ini harganya 600 kurang 25. Ini aja belum sempurna. Iya sampai jadi belum sempurna. Kalau sempurna 1 keping 575. Nah itu belum sempurna. Ini kan aluminium biasa atau ini? Ya ini kan aluminium biasa. Tidak ada menguntungkan. Tidak menguntungkan. Aja kalau 1 hari ini hanya 10 keping, hanya 20 keping. Ya mendingan saya mijeti orang 1 hari 50.000. Saya juga lurat syarat. Pedagang soto dan mie ayam yang berjualan di dekat tempat tinggal pelaku mengaku beberapa kali didatangi pelaku untuk makan di warungnya. Enggak terlalu jauh, tapi saya enggak tahu. Enggak tahu, persis itu enggak tahu saya. Ya enggak tahu Pak, ya sering gitu aja. Tapi kan saya enggak tahu kalau itu uang palsu, enggak tahu saya. Saya kan puasa kan libur Pak, jadi habis lebaran ini, tahu saya itu habis lebaran ini Pak. Kalau jajan pernah, ya jajan soto gitu aja. Iya. Nggak tahu, tahunya makan di sini. Gitu. Seringnya makan di sini. Ya. Nah, kalau misalnya uang lembaran apa? Ya biasanya uang lembaran, biasanya receh. Sebagian uang receh. Ya 500-an. Kebanyakan 500-an. Iya. Kadang-kadang 7,5, kalau jajan tuh kadang-kadang habis 7,5, kadang-kadang 5.000, yang cuma makan soto, es teh, paling gorengan 1 gitu aja. Itu yang jajan itu bapak yang tua itu aja. Namanya nggak tahu tuh bapak yang tua, yang jajan sini itu. Ya kadang-kadang sehari kan 2 kali makannya, pagi sama sore gitu. Ketika dipegang, uang pecahan 500 yang diberikan pelaku terasa kasar. Bukan orang sini loh Pak. Bukan, itu kan moro tamu itu, bukan orang sini. Dan ciri-cirinya itu agak kasar sedikit uangnya. Selain itu? Ya itu aja, yang ya persis kok Pak, ya nggak tahu tuh ya. Cuma agak kasar, pegangannya agak kasar sedikit. Kan kalau terus-terusan kan curiga. Ya. Kenapa curiganya? Kenapa? Ya kasar uangnya. Kasar, ya? Ya. Dan belakangan, pedagang kaki lima juga mengetahui ciri-ciri uang logam palsu. Ya, taunya gini Pak, itu cuma hanya gini loh, dari berita dari koran gitu. Pernah beli di sini. Juga tidak pernah beli rokok sini. Pernah itu Pak? Tidak pernah. Ya cuma ceritanya itu uangnya tuh pinggirnya itu agak tajam gitu. Kalau yang asli kan ada linggirnya gitu. Tapi yang itu polos gitu, seperti landep gitu loh. Saya kira ya khawatir juga misalnya ini dapat uang palsu ya Pak ya. Tapi belum pernah dapat uang palsu. Ya. Mulai sekarang, pastikan keaslian uang yang Anda terima, walaupun hanya uang logam dengan nilai nominal kecil. Anda akan terhindar dari kerugian yang besar. Usai sudah booster hari ini, saya Luisa Kusnandar. Selamat beristirahat dan tetap waspada.